Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita banyak bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat mengerjakan tugas ini. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini saya akan membedah sebuah jurnal yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Jurnal ini ditulis oleh Henry Andreas Smith dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Ratulangi Manado. Baiklah, di sini ada 10 halaman. Karena waktu kita terbatas, maka saya akan membacakan yang penting-penting saja. Nah, yang sangat penting itu ada di abstrak. Di sini ada termasuk kesimpulan dan alasan si penulis meneliti perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna. Oke, kita masuk di abstrak. Bahwasanya di sini penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Dapat dilakukan berbagai analisa. Salah satunya adalah analisis rasio. Nah, jadi jenis pengambilan jenis analisisnya ini yaitu analisis rasio. Adapun tujuan penelitiannya adalah mengetahui kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Nah, ditinjau dari analisis rasio keuangan. Jadi tinjauannya ini melakukan analisis rasio keuangan. Nah, adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Saya kira waktu kita sangat terbatas, jadi kita langsung saja. Di sini ada jenis penelitian. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa jenis penelitiannya yaitu studi deskriptif. Nah, di sini ada gambaran perusahaan. Kita langsung masuk saja di kesimpulan. Nah, sini ada 4 kesimpulan. Ya, kesimpulan pertama itu rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Nah, jadi dalam perusahaan Sampurna ini dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas menandakan keadaan perusahaan berada dalam kondisi liquid. Nah, liquid itu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Jadi perusahaan ini dikatakan dalam keadaan baik karena dia dapat melunasi, maksudnya pendapatannya lebih besar daripada utang. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas.
Nah, rasio probabilitas perusahaan berada pada posisi insolvable. Hal ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas. Keadaan modal perusahaan tidak mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur, yaitu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak tepat waktu. Jadi di sini utang-utang itu sebenarnya dibayar tapi tidak dapat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu rasio aktivitas. Nah, perusahaan dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada keempat rasio aktivitas, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi ini ada di atas tadi. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu rasio profitabilitas perusahaan dalam posisi baik. Nah, hal ini dapat dilihat pada peningkatan rasio profitabilitas. Hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahun semakin meningkat. Nah, jadi mungkin itu saja karena waktu juga kita yang sangat-sangat membatasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.